Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik IPS tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di daratan Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan setiap pulau memiliki keragaman sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang pertama akan kita bahas yaitu sumber daya alam di Pulau Kalimantan. Yang pertama, memiliki wilayah hutan-hutan yang sangat luas yang menghasilkan aneka jenis kayu yang bernilai ekonomis. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, barang tambang seperti batu bara di Bontang, Kalimantan Timur, dan penambangan minyak bumi di Kutai, Kalimantan Timur. Yang keempat, hewan khas Kalimantan seperti bekantan dan ikan arwana yang ditemukan di Sungai Mahakam. Kemudian sumber daya di Pulau Sumatera. Yang pertama, aneka hasil kayu dan aneka hasil budidaya berbagai jenis tanaman karena memiliki tanah yang subur. 2. Perkebunan kelapa sawit. 3. Pertunjukan gajah di Waikambas, Lampung. 4. Penambangan batu bara di Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 5. Penambangan gas alam di Arun, Nanggro Aceh Darussalam. 6. Penambangan minyak bumi di Riau. Kemudian sumber daya di Pulau Papua. Yang pertama adalah aneka hasil hutan. Yang kedua, banyak hewan khas seperti burung cendrawasih, kasuari, dan kangguru. 3. Penambangan emas, perak, dan tembaga di Tembagapura, Mimika, Papua. 4. Keindahan alam pantai-pantai di Papua yang menjadi tujuan wisata. Kemudian kita akan membahas tentang kepadatan penduduk. Berdasarkan jumlah penduduknya, Indonesia menempati urutan keempat dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, urutan pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan ditempati oleh Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Keuntungan memiliki jumlah penduduk yang besar adalah Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk membangun dan memajukan bangsa. Kerugiannya adalah persebaran penduduk di wilayah Indonesia belum merata, yang menyebabkan pembangunan antar wilayah di Indonesia menjadi belum merata. Ada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan ada juga daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Contohnya daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah DKI Jakarta. Dan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah adalah Papua Barat. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Nah, untuk mengetahui kepadatan penduduk, kalian harus mengetahui dua data, yaitu data jumlah penduduk dan data luas wilayah. Nah, rumusnya seperti berikut ya, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah. Salah satu upaya pemerintah untuk meratakan penduduk adalah dengan program transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Misalnya, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa
ke Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tujuan keberhasilan program transmigrasi ini adalah dengan meratanya jumlah penduduk di wilayah-wilayah Indonesia, pembangunan akan pula merata sehingga kesejahteraan dapat diperoleh dan dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang sama. Contoh kebudayaan yang sama seperti pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, dan kuliner khas daerah. Persebaran suku bangsa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Banjar, Dayak, Kutai, dan Bajau. Yang kedua, Pulau Sulawesi, terdapat suku Bugis, Mandar, Toraja, dan Kajang. Yang ketiga, Pulau Sumatera, terdapat suku Aceh, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Yang keempat, Pulau Jawa, terdapat suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, dan Tengger. Yang kelima, Pulau Bali, terdapat suku Bali. Yang keenam, Kepulauan Nusa Tenggara, terdapat suku Sasak, Sumbawa, Alor, dan Flores. Yang ketujuh, Kepulauan Maluku, terdapat suku Ambon, Bacan, Kei, Morotai, dan Obi. Yang kedelapan, Pulau Papua, terdapat suku Asmat, Dani, Lani, dan Yali. Selain dari keragaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keragaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah bentang alam asli yang tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, hutan alami, danau, rawa, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang ada di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Contohnya, hutan buatan, hutan produksi, jalan raya, bendungan, jembatan, bandara, stasiun, sawah, kebun, dan waduk. Bentang alam Indonesia. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.000 pulau. Pulau-pulau tersebut memiliki bentang alam yang sangat beragam, seperti pegunungan, lembah, sungai, dataran rendah, dan pantai. Nah, iklim di Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Penghujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April, sedangkan musim kemarau itu berlangsung dari April sampai Oktober. Pada masa pergantian 2 musim itu terdapat masa pancaroba. Yang kedua, matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, waktu siang hari dan malam hari hampir sama, yaitu 12 jam. Yang keempat, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, rata-rata 27 derajat Celcius.
Keragaman flora di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian. Karakteristik Indo-Malayan yang pertama meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. B. Banyak sekali meranti, rotan, serta nangka. Yang C. Sedikit sekali jenis anggrek, matoa, dan tumbuhan sagu. Yang D. Tidak terdapat hutan kayu putih. Yang karakteristik Indo-Australian yang A. Meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Yang B. Sedikit sekali jenis meranti, rotan, serta nangka. Yang C. Banyak memiliki jenis anggrek dan matoa. Yang D. Terdapat hutan kayu putih dan tumbuhan sagu. Sekarang kita akan membahas tentang keragaman fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia itu terbagi atas 3 kelompok, yaitu fauna Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis, fauna Indonesia bagian tengah disebut tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur itu disebut tipe australik. Fauna Indonesia bagian barat dan timur itu dipisahkan oleh garis Wallace, dan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Nah, fauna Indonesia bagian barat itu yang pertama meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Terdapat banyak mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, dan lain-lain. Kemudian banyak juga ditemukan reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya. Kemudian terdapat berbagai jenis burung seperti burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan terdapat berbagai ikan air tawar seperti pesut. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah itu meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian fauna yang ada seperti babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian terdapat reptil seperti biawak, komodo, buaya, dan ular. Dan ditemukan berbagai jenis burung seperti maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kaktua serta nuri. Kemudian fauna Indonesia bagian timur itu meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang ada seperti beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kekelawar. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung juga dapat dijumpai seperti cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Untuk jenis ikan, air tawar relatif sedikit ditemukan di wilayah ini. Nah, untuk tugas kalian hari ini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan transmigrasi? Yang kedua, sebutkan suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, apakah yang dimaksud kenampakan alam? Yang keempat, sebutkan 3 contoh kenampakan buatan. Yang kelima, sebutkan 3 kelompok persebaran fauna di Indonesia. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Selamat mengerjakan.